Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga penyakit yang teman-teman alami, khususnya seperti GERD, anxiety, gangguan cemas, gangguan lambung, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, insya Allah. Teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita sama-sama mendukung channel ini supaya channel ini tambah berkembang tentunya. Selamat bergabung teman-teman bagi yang sudah subscribe. Nah, di kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya saya memberikan teman-teman edukasi, pemahaman bagaimana caranya bisa sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Di sini saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami, atas apa yang pernah saya rasakan. Saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Tentu yang pertama yang teman-teman harus perhatikan, yaitu adalah pada diri teman-teman itu harus tetap semangat, harus yakin bahwa teman-teman itu bisa sembuh. Itu yang selalu saya tanamkan pada diri saya. Ketika saya terkena yang namanya gangguan lambung dan gangguan cemas ini, saya tidak pernah putus asa. Saya selalu semangat. Setiap hari, setiap pagi ketika saya bangun pagi, saya selalu merasa optimis bahwa saya itu bisa sembuh. Mungkin teman-teman itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Karena teman-teman, saya di sini terkena yang namanya gangguan lambung, gangguan cemas ini cukup lama. Kurang lebih 2 tahun saya terkena yang namanya gangguan cemas dan gangguan lambung, anxiety disorder dan psikosomatis ini. Teman-teman ini baru beberapa bulan, baru 1 bulan sudah merasa mengeluh, sudah putus asa. Saya itu 2 tahun saya sampai bingung, sampai bimbang karena saya tidak kunjung sembuh. Hampir saya itu putus asa, saya depresi. Dalam pikiran kecil saya pernah berpikir apakah ini akhir dari segalanya. Sehingga saya itu putus asa karena apa? Saya pada waktu terkena yang namanya gangguan lambung, gangguan cemas ini, saya masih kuliah semester 4. Nah, jadi pada waktu itu saya masih mau semester, mau ujian. Nah, tiba-tiba gangguan cemas itu menyerang pada diri saya. Apa yang terjadi? Saya itu tidak bisa melanjutkan kuliah saya sampai detik ini, teman-teman. Saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena apa? Pada waktu 2018 sampai 2020, sekitar 2 tahun saya ketinggalan mata kuliah, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan. Karena apa? Pada waktu itu selama 2 tahun saya tidak bisa beraktivitas, saya tidak bisa keluar rumah, hanya berada di dalam rumah, mengurung diri. Karena yang saya rasakan sangat luar biasa, sensasi yang saya rasakan setiap hari itu sangat menderita, sangat luar biasa. Perasaan takut, perasaan cemas, khawatir yang berlebihan. Sudah mengunjungi beberapa dokter di tempat saya itu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Padahal pada waktu saya check up, medical check up, dokter mengatakan pada diri saya bahwa Anda itu baik-baik saja, Anda itu tidak memiliki penyakit bahaya. Tapi yang saya rasakan itu sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi ketika teman-teman mendengarkan dokter bahwa Anda itu tidak apa-apa, Anda itu baik-baik saja. Ketika teman-teman sudah di medical check up, sudah tes lab, tapi teman-teman itu baik-baik saja, kata dokter. Tapi teman-teman merasakan sangat bimbang, sangat menderita, sangat cemas. Berarti itu teman-teman yang teman-teman perbaiki adalah pola pikir teman-teman, otak teman-teman yang perbaiki. Ketika dokter mengatakan Anda baik-baik saja, tensi Anda 160, 150, dokter katakan Anda baik-baik saja, jantung Anda normal. Nah, teman-teman, berarti pikiran teman-teman yang harus diperbaiki. Sama halnya ketika waktu saya baru-baru terkena, ketika jantung saya itu berdebar kencang, yang saya pikirkan pada waktu itu adalah saya ini memiliki penyakit jantung.
lemah jantung. Nah, itu yang saya pikirkan. Sehingga saya berada di dalam kamar dan di dalam kamar mengurung diri. Saya tidak berani keluar karena perasaan takut mati itu. Saya mau tutup kepala saya itu dengan sensasi yang saya rasakan setiap hari itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa berjalan pada waktu itu ke kamar mandi. Saya merangkak. Yang saya lakukan selama 6 bulan pertama itu hanya tidur berbaring, teman-teman. Karena ketika duduk, kepala saya itu mau pecah, kelayangan, vertigo, pusing 360 derajat, sehingga perasaan saya, muka saya sudah pucat, berat badan saya itu turun drastis, teman-teman. Berat badan saya yang semula sebelum saya terkena gangguan lambung dan gangguan cemas sekitar 64 kg, ketika terkena asam lambung dan gangguan cemas langsung turun drastis menjadi 53. Sehingga itu yang membuat saya itu cemas, takut. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa beraktivitas, saya bisa kerja, saya bisa melanjutkan aktivitas saya. Berat badan saya itu kembali normal. Yang dulu 54, sekarang alhamdulillah sudah 64 kg. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini adalah pengalaman terburuk, pengalaman paling nadir dalam hidup saya, teman-teman, ketika terkena yang namanya gangguan lambung, gangguan cemas, psikosomatis, dan anxiety disorder ini. Teman-teman, ketika mau sembuh lebih cepat, tinggal teman-teman itu perbaiki mindset teman-teman. Ketika dokter mengatakan kepada Anda bahwa Anda itu baik-baik saja, Anda tidak apa-apa, tinggal teman-teman perbaiki pikiran teman-teman. Nah, ketika teman-teman sampai detik ini teman-teman tidak berani periksa ke dokter, masih takut dengan diagnosa dokter, teman-teman jangan takut, percaya diri. Saya mengalami yang namanya sulit tidur pada waktu awal terkena ini hampir 1 tahun, teman-teman. Saya tidak bisa tidur dalam waktu yang cepat. Saya itu tidur sekitar jam 3 malam sampai azan subuh, itu pun termasuk lama. Nah, itu yang menyebabkan ketika keesokan hari aktivitas hari-hari itu tidak bisa saya lakukan. Rambut saya itu gondrong pada waktu itu karena ketika kita mengalami sakit, nah kata orang di sini tradisional di tempat saya, ketika sakit jangan potong rambut, jangan potong apapun. Nah, jadi apa yang terjadi, saya gondrong seperti orang gila. Di dalam pikiran saya pada waktu itu saya berpikir, pikiran negatif saya mengatakan pada diri saya bahwa dengan saya itu mau gila. Sedikit saya mendengar suara yang lebih kencang, saya itu kaget, jantung saya itu berdebar, saya takut terhadap objek-objek tertentu. Ketika saya mendengar orang meninggal, langsung pikiran negatif saya, otak saya itu aktif dan berpikir bahwa apakah saya akan meninggal. Seperti itu, teman-teman. Saya sempat berpikir bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, karena pada waktu itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus jalani. Ketika sudah kunjungi dokter terus tidak ada perubahan, akhirnya saya putus asa. Karena saya sampai detik ini saya belum pernah pergi ke psikiater, belum pernah pergi ke spesialis saraf, cukup ke dokter umum. Karena yang saya rasakan hanya memiliki penyakit parah yang saya alami, tapi ketika sudah periksa ke dokter, saya hanya diagnosa penyakit lambung, lecet sedikit. Nah, padahal yang saya pikirkan itu pada saat itu adalah takut, kecemasan, khawatir yang berlebihan, gangguan cemas. Saya tidak pikirkan lambung saya. Nah, ternyata ketika kita sudah memikirkan seperti itu, kita fokus terhadap lambung kita sudah bisa membuat pikiran-pikiran itu berkurang, tinggal kita fokus terhadap lambung. Pada saat itu saya sangat menderita, sangat luar biasa. Saya tidak berani pergi kemanapun, saya takut sendirian di rumah pun ketika tidak ada orang, sepi. Pada waktu itu saya itu berpikir, ketika saya meninggal di sini siapa yang menolong saya? Masih banyak pikiran-pikiran yang melebar. Nah, tapi setelah lama ini saya temukan saya bisa keluar ini sekitar hampir 1,5 tahun
baru saya menemukan di YouTube. Karena pada waktu itu 2018 itu belum banyak orang-orang yang menjadi mentor yang pernah sembuh dari GERD dan anxiety, karena saya itu fokus terhadap Google. Nah, ketika saya merasakan sensasi ini, saya merasakan misal formulas BAB warnanya hitam, saya cari di Google dan mencari penyebab BAB hitam, dan di sana banyak sekali. Ketika kita samakan, akhirnya kita itu cemas, karena di sana dijelaskan bahwa BAB hitam ini akan menyebabkan masih banyak sekali. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi terus teman-teman, yang saya rasakan pada waktu itu BAB saya itu sangat sulit sekali. Dalam 1 minggu itu kadang 1 kali, kadang 2 kali saya BAB, karena tidak lancar, kadang mencret, kadang sembelit. Nah, ini yang saya rasakan. Sangat sembelit ini sangat luar biasa. Terus kita yang mengalami penyakit ini tentu sekali kita akan panik. Nah, itu yang saya rasakan, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman itu harus bisa, karena teman-teman sekarang cukup mudah. Teman-teman tinggal mencari siapa yang teman-teman percaya, tinggal siapa yang teman-teman anggap benar, karena pikiran orang yang terkena gangguan lambung, gangguan cemas ini jauh berbeda dengan orang yang masih normal, pikirannya normal. Karena ketika ada informasi yang negatif terhadap diri teman-teman, maka itu akan sangat cepat sekali direspon oleh tubuh teman-teman, pikiran teman-teman, sehingga teman-teman lebih mudah percaya terhadap pikiran negatif. Nah, sama halnya ketika teman-teman merasa meriang, panas dingin, terus pusing, tenggorokan sakit, palu yang tak kunjung sembuh, pasti teman-teman akan berpikir ini penyakit virus. Nah, seperti itu. Nah, lain halnya dengan orang yang mengatakan terhadap Anda bahwa Anda itu baik-baik saja, Anda tidak sakit, Anda normal. Nah, itu memang cepat Anda tangkap, tapi cepat itu pergi. Nah, sehingga saya saranin teman-teman itu sering-sering mendengarkan orang yang pernah sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Tapi ketika teman-teman ada orang berpikir negatif, Anda pucat, Anda kurus, Anda kelihatannya seperti ini, nah pasti teman-teman itu akan berpikir seperti itu berminggu-mingguan. Bahkan di dalam mimpi teman-teman itu akan muncul. Siapa yang detik ini masih memikirkan, masih bermimpi bertemu dengan orang meninggal, mimpi kuburan dan lain sebagainya, itu adalah akibat daripada aktivitas otak yang dilakukan setiap hari oleh otak kita. Karena sering sekali saya temukan bahwa apa yang kita kerjakan di pagi hari, aktivitas kita seharian itu yang akan terulang lagi di memori kita di saat kita tidur. Sehingga itu yang ketika teman-teman siapa yang detik ini ketika bangun di tengah malam, tiba-tiba jantung teman-teman itu berdebar. Ini yang teman-teman harus perhatikan ketika jantung teman-teman tiba-tiba berdebar, mungkin akibat mendengarkan informasi yang negatif dan lain sebagainya. Teman-teman jangan sekali-kali panik. Teman-teman jangan sekali-kali panik, cemas. Ketika teman-teman merasakan seperti itu, langsung teman-teman ambil air, minum. Karena apa? Ketika teman-teman panik pada waktu itu, pasti di benak teman-teman muncul berpikir pasti akan meninggal. Ini yang pernah saya rasakan, teman-teman. Nah, sehingga saya bisa ceritakan pengalaman saya ini kepada teman-teman yang masih berjuang, yang masih mencari solusi. Jangan panik, jangan takut, teman-teman pasti akan sembuh. Saya 2 tahun mengalami yang namanya gangguan lambung, gangguan cemas ini. Silahkan tulis di kolom komen, teman-teman. Apa saja sensasi yang teman-teman rasakan, apa saja yang masih menjadi teman-teman. Tinggal teman-teman kalau sudah perbaiki pola pikir teman-teman, pola makan teman-teman, pola hidup teman-teman dijaga dengan baik. Saya itu jalan pada waktu awal saya terkena ini, teman-teman, walaupun sudah 1 tahun. 2018, 2019 saya belum bisa beraktivitas. 2019 saya itu sudah berani keluar rumah, dalam arti jalan 50 meter pun saya sudah merasa ngos-ngosan, saya panik, saya bimbang. Terus jalan itu seperti gempa, linglung. Nah, pada waktu itu saya itu terkena 2018 Januari, dan
Di bulan Agustus teman-teman tahu bahwa Lombok diguncang gempa. Nah, pada saat itu saya kambuh kembali, dan di sanalah saya merasakan sensasi yang sangat jauh lebih parah daripada yang sebelumnya. Karena ketika gempa di sini itu gempa yang berurutan, nah jadi kita itu semakin panik, cemas, tidak berani di dalam rumah. Tiba-tiba gempa di tengah malam, kita keluar dan hawa dingin, karena orang yang terkena gangguan lambung, gangguan cemas ini sensitif terhadap hawa dingin, teman-teman. Nah, itu yang saya sangat luar biasa saya rasakan 2018 di 2 Agustus itu gempa. Saya parah pada waktu itu, di sana tambah parah lagi, padahal waktu 2018 Januari, Februari, Maret itu saya tidur saja pekerjaan saya. Mei saya bisa keluar rumah, tapi di sekitarnya, bukan bisa naik motor. Kalau naik motor itu 2020 saya bisa, karena di tangan saya itu cepat sekali keringat, keluar air, di kaki juga dingin sekali, saya itu cepat kejang. Nah, di sini agak kesemutan, kaki dan tangan saya itu merasa cepat sekali kesemutan ketika dingin. Nah, pada waktu itu teman-teman, saya selalu menggunakan jaket. Pada waktu saya terkena lambung, karena tubuh saya itu dingin sekali, saya jaket tiap malam. Waktu tidur pun saya menggunakan jaket. Saya menggunakan jaket waktu tidur karena dingin sekali, dan ketika saya tiba-tiba bangun tengah malam, jantung saya itu sering berdebar kencang, sehingga itu ketika sudah jantung kita berdebar, maka pikiran negatif itu akan datang. Ketika teman-teman tidak mampu membuat diri teman-teman atau menenangkan diri teman-teman, maka teman-teman itu akan berhalusinasi, akan memikirkan hal-hal yang negatif, akan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Saya akan selalu memberikan teman-teman motivasi, semangat, dan saya akan selalu membuat cara atau bagaimana cara saya itu sembuh, saya akan share kepada teman-teman. Silahkan jangan lupa subscribe teman-teman, dan tekan tombol notifikasinya supaya dapat, dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan. Saya akan selalu share bagaimana cara saya sembuh, bagaimana cara meditasi dan lain sebagainya, bagaimana cara menguatkan otot esofagus, lambung, dan sistem saraf teman-teman. Kita akan belajar, kita akan berusaha, dan saya akan berusaha menjawabnya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa sembuh. Teman-teman baru 6 bulan, 3 bulan mengalami ini, jangan panik, teman-teman pasti sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.